menyampaikan perkembangan kasus corona di Kabupaten Tegal pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Maret tahun 2020 sebagai berikut. Kasus PDP yang sudah pernah dirawat di rumah sakit ada 17 kasus, 2 orang pulang dalam keadaan membaik dan 1 orang pulang karena permintaan sendiri. Jadi saat ini kasus yang masih dirawat ada 14. Dari 14 kasus tersebut, 8 kasus dirawat di RSUD Suselo, yaitu PDP 1, laki-laki 28 tahun dari Bangungali Kramat, PDP 2, 20 tahun dari Selawi Kulon, PDP 3, laki-laki 9 bulan dari Cawit Pali, Bumi Jawa, PDP 4, laki-laki 17 tahun dari Pangkah, PDP 5, perempuan 17 tahun dari Adiwerna, PDP 6, perempuan 39 tahun dari Bumi Jawa, PDP 7, laki-laki 34 tahun dari Margasari, dan PDP 8, 1 tahun dari Taluk. 2 kasus dirawat di RSUD Surodadi. 1, perempuan 49 tahun dari Dukuh Turi dan laki-laki 32 tahun dari Dukuh Waru. 4 kasus yang dirawat di harapan Anda, 2 sudah pulang, kondisinya membaik, namun belum dilakukan swab karena keterbatasan media untuk transport pengiriman virus ke laboratorium. Jadi tinggal ada 2 yang dirawat di harapan Anda, yaitu perempuan 26 tahun dari Taluk dan perempuan 43 tahun dari Surodadi. 2 kasus dirawat di RSUD Surodadi, yaitu perempuan 21 tahun dari Desa Semedo, Gedung Banteng, dan perempuan 21 tahun dari Desa Demangharjo, Warurejo. Sedikit koreksi, tadi yang di depan adalah bukan yang dari Dukuh Turi dan Dukuh Waru adalah dirawat di Kardina. Yang 2 ini yang dari dirawat Surodadi adalah dari Gedung Banteng dan Warurejo. Kemudian 1 kasus dirawat di Rumah Sakit TKT, yaitu perempuan 2 tahun dari Desa Sutapranan, Dukuh Turi. Namun kondisinya karena anaknya rewel dan tidak kondusif untuk dirawat, maka keluarganya meminta untuk pulang paksa. Dan dengan ini petugas surveillance dari Puskesmas telah melakukan pemantauan dari kasus yang pulang paksa dan pulang walaupun keadaan membaik. Untuk ODP total saat ini ada 135 orang, terdiri dari laki-laki ada 74 orang dan perempuan 61 orang. ODP sebagian ada yang dirawat di RSUD, yaitu di RSUD Suselo ada 6. Yang pertama, laki-laki 27 tahun dari Kecamatan Warurejo. ODP yang kedua, laki-laki 31 tahun dari Kecamatan Balabulan. Yang ketiga, laki-laki 32 tahun dari Kecamatan Lebaksiu. Perempuan yang keempat, perempuan 43 tahun dari Lebaksiu. Yang kelima, laki-laki 34 tahun dari luar kota, yaitu dari Purbalingga. Dan yang keenam, laki-laki 58 tahun dari Lebaksiu. Sampai saat ini kita pantau pelaku perjalanan dari daerah terjangkit yang masuk Kabupaten Tegal, yang bisa kita pantau, yang bisa kita jangkau, ada 543 orang. Terdiri dari perempuan ada 263 dan laki-laki 280. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan warga kepada
kami ketika menjumpai ada anggota keluarga, saudara atau tetangga yang baru datang dari luar negeri atau dari luar daerah yang terjangkit virus corona seperti Jakarta, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mohon semua menyampaikan kedatangan mereka ke aparat desa untuk dilakukan pencatatan, untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi. Yang kedua, diharapkan orang-orang yang baru datang dari daerah terjangkit untuk melakukan isolasi atau karantina mandiri di rumah minimal selama 14 hari. Jangan pergi keluar rumah, kalau perlu di rumah di dalam kamar yang terpisah. Kemudian kalau ada sakit flu, batuk, sakit tenggorokan, orang tersebut untuk segera menghubungi petugas puskesmas agar dilakukan pemeriksaan sebagai orang dalam pantauan atau ODP. Kemudian kami memiliki yang namanya call center 119. Apakah bisa untuk melaporkan orang yang baru datang? Baik. Jadi 119 tidak hanya untuk bertanya tentang COVID, boleh juga dipakai untuk melaporkan orang-orang yang baru pulang dari daerah terjangkit. Apakah pasien PDP yang pulang sembuh tidak boleh dijenguk tetangga ataupun saudara? Untuk sementara, bahwa pasien PDP sebaiknya untuk tidak dijenguk sejak kepulangan dari daerah terjangkit selama 14 hari, supaya memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah sembuh atau telah bukan penyakit COVID ini. Kemudian mereka juga yang telah dinyatakan sembuh dari rumah sakit sebagai PDP diharap tetap ada di rumah atau melakukan karantina mandiri. Dari jumlah PDP yang sedang dirawat, berapa yang sudah dilakukan tes swab? Sementara ini di Rumah Sakit Suselo yang sudah dilakukan swab ada 8 orang. Dari 8 orang yang baru ketahuan hasilnya 1 yaitu negatif, namun masih tetap dirawat hingga terhitung 14 hari sejak hari perawatan. Jadi masih dalam kondisi tetap dirawat. Kemudian ada pertanyaan, apakah rapid test dari Kemenkes bisa diakses masyarakat? Sementara ini kami belum mendapatkan bahan rapid test tersebut. Jadi sementara kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk perolehan tes rapid atau tes cepat. Soal permintaan donasi terbuka di RSUD Suselo akan sejumlah kebutuhan medis sudah tercukupi. Untuk jenis makanan dan minuman ini sudah tercukupi. Jadi yang dibutuhkan sekarang bukan itu, juga tidak berharap ada donasi dalam bentuk uang, karena yang dibutuhkan adalah untuk kebutuhan medis, terutama adalah APD. Jika Anda ingin melakukan donasi, seperti mungkin barangkali kalau ada masker atau jas hujan, bisa dikirimkan langsung ke RSUD Suselo. Kemudian ada informasi yang perlu juga diketahui oleh masyarakat. Salah satu gejala dari COVID-19 ini adalah penciuman dan perasa lidah yang menurun. Maka ketika saudara-saudara ada rasa seperti itu dan pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID atau pulang dari
bepergian dari daerah terjangkit, maka untuk segera melakukan pemeriksaan di puskesmas untuk dilihat lebih lanjut, untuk dianamnesa lebih lanjut kemungkinan terjangkitnya coronavirus. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.